Terima kasih Bu Febi, penyuluh muda di Pusat Penyuluhan Pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat ya kepada teman-teman penyuluh semua yang sudah mulai tanggal 2 Januari ya Bu Febi ya. Ya sudah terkoordinasi dari pusat, artinya ada pemindahan administrasi kepegawaian dan penggajian di Kementerian Pertanian. Sekali lagi selamat bergabung. Nah, semoga Bapak dan Ibu nanti kita satu gerbong, satu kendaraan dalam rangka untuk mensukseskan swasembada pangan yang berkelanjutan. Baik, yang saya hormati Bapak Kapusluh, Ibu Kepala Badan yang saya hormati, dan tentunya di sini ada rekan-rekan penyuluh di seluruh Indonesia yang saya banggakan dan berbahagia bisa ketemu Bapak dan Ibu sekalian di acara MSPP volume kedua ya tahun 2026. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi program ini sebenarnya ya Bapak dan Ibu ini adalah merupakan hasil ya hasil terjemahan kita di pusat terkait dengan apa? Satu, dasar kita adalah Inpres nomor 3 tahun 2025 tentunya. Kemudian yang kedua nanti akan ada Perpres ya Mbak Febi sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 3 2025. Nah, sekarang ini sudah harmonisasi dan berada di Setnek kalau tidak salah. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nanti terkait dengan pengaturan kewenangan kegiatan penyuluh yang ada di pusat, kemudian di provinsi dan di daerah kegiatannya ya, kegiatan penyuluhnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas dasar itu semua, nah tentunya kami melihat, bisa dibuka ya, bisa melihat bahwa sesuai dengan Inpres ini terkait dengan kebijakan penyuluhan pertanian secara nasional itu dihandle oleh Kementerian Pertanian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, berdasarkan itu semua, nanti tentunya ada proses on top dulu, yaitu pembuatan program nasional ya, program nasional ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian selanjutnya nanti di tingkat provinsi, di tingkat BPP, bahkan di tingkat penyuluh kan ada itu yang namanya rencana kegiatan tahunan penyuluh ya, Baby ya. Nah, Bu Baby juga akan tahu ya, akan ikut ya Pak ya. serta di situ ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini saya sebut rancangan ya Bapak dan Ibu. Setelah Inpres, nah kita memang di YouTube banyak nih cara membuat programa, bla bla bla, ada macam-macam tuh, perhatikan. Nah, tapi tolong prinsipnya sama saja, Bapak dan Ibu, namun kita batasi ya, bahwa setelah Inpres nomor 3 tahun 2025, tentunya alurnya kita rubah sedikit, ya alurnya kita rubah sedikit. Nah, lanjut. Oke, nah sedikit mengingatkan Bapak dan Ibu teman-teman penyuluh yang berbahagia ya. Nah di sini bahwa sesuai dengan Inpres ini pendayagunaan penyuluh pertanian dalam pendampingan dan pengawalan program prioritas Kementerian Pertanian. Jadi tentunya Bapak dan Ibu, kami di pusat bersama teman-teman penyuluh semua ini mencoba mengelaborasi ya, apa sih program Kementerian Pertanian
tahun lalu dan tahun depan, ya. Tahun lalu seperti apa, targetnya seperti apa, tercapai tidak targetnya dan seterusnya. Dan tahun depan targetnya seperti apa. Nah, inilah dasar kita Bapak dan Ibu dalam penyusunan program ini. Jadi sesuai amanah Impres, pendayagunaan penyuluh dalam rangka pendampingan dan pengawalan program prioritas Kementerian Pertanian, ya. Program ini tujuannya adalah swasembada pangan berkelanjutan, ya. Ya, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman penyuluh yang berbahagia, lanjut. Nah, sedikit Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sudah berhasil ya memindahkan secara administrasi sebanyak 38.427 orang ya Bapak dan Ibu. Ini dibilang mudah ya mudah. Tetapi kalau dibilang susah ya sangat susah ya. Ya, terutama di batch ke-3 dan ke-4 ya. Banyak masalah-masalah di situ, tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu. Saya dengar sampai saat ini Bapak dan Ibu proses penggajian sudah mulai berjalan lancar ya. Nah, kemudian tentunya setelah itu kita lagi menyempurnakan tata kelola ya kelembagaan daripada penyuluh ini ya. Mudah-mudahan ini juga tidak terlalu lama dan sekaligus ya teman-teman semua yang 38.427 masih mau dikerjakan. Nah, bagaimana sih rencana tahun ini? Kan gitu ya Bapak dan Ibu yang saya hormati ya. Nah, baik, coba kita sama-sama melihat, menyimak. Jadi ini tidak tertutup kemungkinan ya DPB, teman-teman penyuluh, nanti ada masukan-masukan. Karena kalau tidak salah untuk program on top ini sepertinya ya, baru sekali ini kita buat ya. Nah, sehingga ini masih konsep yang sudah agak matang ya, sudah agak matang. Dan siap diberikan masukan-masukan termasuk nanti kita diskusi terkait dengan ini. Baik, lanjut. Bapak dan Ibu, teman-teman penyuluh yang berbahagia. Nah, ini yang saya sebut tadi DPB, Bapak dan Ibu penyuluh, bahwa nanti turunan dari Inpres ini ada Perpres, ya, rancangan peraturan presiden, ya, mengelaborasi Inpres nomor 3 tahun 2023. Nah, ini sudah harmonis ya, sudah diharmonisasi, artinya sekarang posisinya berada di sekretariat, artinya di meja presiden lah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu ya. Intinya apa Bapak dan Ibu? Tentang pembagian ya, urusan pemerintah pada sub bidang penyuluhan ya, dibagi-bagi nih ya, di tingkat pusat, kemudian nanti ada di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten. Oke, lanjut. Nah, secara garis besarnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini bocoran saja, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, satu yang perlu kita perhatikan yaitu kewenangan pemerintah pusat, yaitu merumuskan kebijakan penyuluhan pertanian. Kebijakan penyuluhan pertanian, termasuk diantaranya adalah bagaimana program-program yang dirangkum di dalam program penyuluhan pertanian. Kemudian daerah provinsi juga ada penangannya ya, yaitu melaksanakan penyuluhan pertanian, kemudian di kabupaten juga ada pelaksanaan penyuluhan pertanian. Karena tujuannya Bapak dan Ibu kita adalah mengarah kepada swasembada pangan nasional. Alhamdulillah ya, Bu Pebi kemarin ikut enggak di Kerawang tanggal 7. Nah, online gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada tanggal 7 Januari 2026 kemarin sudah memenuhi syarat untuk dideklar ya, untuk dinyatakan bahwa kita sudah swasembada pangan nasional. Ya, berbahagia teman-teman penyuluh ya. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari peran teman-teman penyuluh. Jadi ujung tombaknya adalah teman-teman penyuluh di lapangan ya. Kemudian juga ada dinas kabupaten, ada dinas provinsi, dan dari pusat dalam hal terkait dengan pengawalan, monitoring, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi, bahwa dasar kita menyusun program ini
on top dan top down nanti ya Bapak dan Ibu, tapi kita upayakan dulu yang on top ini ya, yaitu perumusan kebijakan penyuluhan pertanian untuk nanti didampingi, dikawal oleh teman-teman penyuluh semua. Baik, lanjut. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nah, jadi ini Inpres ini keluar tahun 2025 ya. Tetapi acuan di dalam penyusunan program ini tahun 2016. Tidak apa-apa, ini kita pakai sebagai acuan kita ya. Nanti ada penyesuaian di sana sini dan tidak tertutup kemungkinan nanti setelah settle mungkin kita sesuaikan lagi ya Permentan terkait dengan program penyuluhan, yaitu Permentan nomor 47 tahun 2016. Ini penyuluh muda harus mencatat nih, harus membaca. Ya, teman-teman ya. Banyak nih penyuluh muda, penyuluh madya ya di daerah dari 38.000 ini. Nah, apa sih tujuan dari penyusunan program? Baik, Bapak dan Ibu, program ini merupakan rencana tertulis dari perencanaan ya, yang ditulis lah kira-kira begitu Bapak dan Ibu ya, terkait dengan penyuluhan, bagaimana penyuluhan itu dilaksanakan secara efektif, kemudian bertanggung jawab dan efisien. Jadi bagaimana mengenai sasaran ya, apa bahan yang disuluhkan, materi yang disuluhkan ini diharapkan dengan program penyuluhan menjadi efektif dan efisien. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, jadi peraturan yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan pertanian ini menjadi lebih terarah, partisipatif dan menjadi pedoman utama kita dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia. Jadi sahabat saya garis bawahi, pedoman utama dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa pentingnya ini Bapak dan Ibu, sehingga tidak tertutup, terbuka kemungkinan masukan dari teman-teman, ya, seperti apa. Tapi pakem-pakemnya sudah kita sepakati ya, sudah kita garis bawahi. Bahwa tadi di Inpres disebutkan kebijakan secara nasional, kebijakan penyuluhan, kemudian nanti juga pedomannya juga terutama programnya juga program nasional nanti yang diterjemahkan di masing-masing penyuluh di tingkat wilayahnya masing-masing. Baik, lanjut. Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Baik, sesuai dengan Permentan nomor 47 tadi, Bapak dan Ibu, rancangan program penyuluhan tahun 2026 ini kita bagi-bagi ya formatnya supaya memudahkan kita untuk menelusuri, mempelajari, kemudian menindaklanjutinya. Ini sudah pakem ya. Jadi ada sisi keadaan. Keadaan ini terkait dengan apa yang menjadi kegiatan ya teman-teman penyuluh tahun 2025. Jadi kalau kita berbicara 2026, tahun 2025-nya kita evaluasi dulu ini ya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian terkait dengan tujuan. Nah, tujuan ini ada target-target program pemerintah tahun 2026. Tadi kita sudah menyimak di awal bahwa tujuan dari kita adalah mensukseskan swasembada pangan nasional, termasuk program-program prioritas dari pemerintah. Di situ ada hilirisasi perkebunan, ada hilirisasi peternakan, kemudian bagaimana kita meningkatkan produktivitas dari komoditas hortikultura, ya ada sayuran seperti cabai, ada buah, durian dan seterusnya. Kemudian permasalahan-permasalahan apa? Ya nanti kita akan bedakan ada dua, ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, yaitu terkait dengan perilaku, karena teman-teman penyuluh ini tujuannya adalah menyuluhkan itu salah satunya adalah merubah mindset ya dari pelaku utama yaitu petani kita. Bagaimana mindset pelaku utama atau petani kita sejalan ya dengan program-program pemerintah. Nah, kitalah penyuluh yang akan mensinkronkan, menyamakan persepsi, menyamakan
gerak langkah untuk menuju kepada tujuan pembangunan nasional. Nah, di sini nanti di permasalahan satu yang bersifat perilaku dan yang kedua adalah non perilaku ya. Kemudian rencana kegiatan seperti apa? Nah, tentunya Bapak dan Ibu, program ini tidak terlepas dari apa yang akan kita kawal, yaitu program-program yang berkaitan dengan program prioritas Kementerian Pertanian, yaitu salah satunya adalah swasembada pangan nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin cerita sedikit bahwa program ini ya Mbak Febi kita susun bersama ya dari pusat, teman-teman penyuluh di pusat, kemudian sempat kita juga melakukan sinkronisasi dengan eselon 1 terkait ya pada waktu awal-awal mereka mendapatkan program-programnya gitu ya, kemudian juga ada sebagian kita ketemu dengan teman-teman penyuluh di daerah ya waktu itu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut. Nah, jadi arahannya nanti terkait dengan program ini lanjut terus kita ingin mengetahui dulu ini kondisi tahun 2025. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini data BPS semua ya, bukan data dari kita ya, Mbak Febi ya dan teman-teman ya. Apa sih indikator makro yang pertanian kontribusi ya? Salah satunya adalah produk domestik bruto ya. Jadi produk domestik bruto ini adalah satu indikator makroekonomi yang ditujukan nanti untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, ya tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, sektor pertanian itu menopang sekitar 14,35% dari PDB nasional, ya. Jadi 14,35% ya dari PDB nasional. Nah, di situ nanti ada selain sektor pertanian, ada sektor pertambangan ya, kemudian sektor daya dan jasa gitu ya. Nah, ini sektor pertanian cukup tinggi. Ini indikator yang menunjukkan bahwa keberhasilan tahun 2025. Kemudian nilai tukar petani NTP yang sering kita artikan bahwa ini adalah tingkat kesejahteraan ya. Mungkin 2-3 tahun yang lalu kita beranjak di angka 104 ya, 105, 110 ya. Nah, sekarang sudah mencapai di Oktober 2025 mencapai 124 poin ya, 124,33. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Nah, kemudian ekspor kita juga meningkat. Tentunya Bapak dan Ibu yang saya hormati, devisa kita juga disupport oleh sektor-sektor pertanian, selain mungkin pertambangan dan lain sebagainya. Ini cukup besar, 507 triliun, naik sekitar 42%. Ini data BPS Bapak dan Ibu ya. Kemudian tentunya ini yang kita harapkan Bapak dan Ibu dan teman-teman, ini generasi Z ya, generasi Z. Baby termasuk generasi Z atau? Iya, termasuk Gen Z. Bapak dan Ibu, ini harapannya tenaga kerja ini meningkat ya, ditopang sekitar 1,80%. Jadi ini generasi Z sudah mulai menyentuh sektor-sektor pertanian ya. Bapak dan Ibu, di antara kita semua ini ada jadi pendamping Brigade Pangan ya. Nah, di situ apa? Brigade Pangan ini dikelola oleh 15 orang milenial ya, untuk melakukan usaha bisnis di bidang pertanian khususnya tanaman pangan. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu yang menjadi konsen kita, bagaimana untuk melanjutkan ini semua, kan kira-kira begitu. Kita tidak ingin bahwa swasembada ini hanya 1, 2, 3, 4 tahun, tapi berkelanjutan ya. Karena ya rasionalnya gitu ya, semakin banyak jumlah penduduk tentunya nanti ya yang butuh makan semakin banyak ya. Artinya harus meningkat terus produksi dan produktivitas pangan kita khususnya beras. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada peningkatan yang cukup signifikan ya pada tahun 2024. Lihat trennya Bapak dan Ibu. 2016 ya turun naik ya, istilahnya poco-poco ya. Ya 31 31 31 31 ya. Nah, kemudian ada 30 di 2024 terus melonjak, bukan main, 34,77. Nah, ini tentunya ini saya melihat DPP ini peran teman-teman penyuluh ya.
selain teknologi, ya, modernisasi pertanian yang diimplementasikan, diterapkan oleh Bapak Menteri kita, ya cukup sangat signifikan membuat terjadinya lonjakan, ya, kenaikan padi, produksi padi yang dikonversikan menjadi beras. Baik, lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau lihat di grafik juga kelihatan sekali ya. Kalau kita senang lihat gambar gitu, kelihatan jomplangnya ya, tapi jomplang ke atas ya. Nah, ini tertinggi sepanjang sejarah. Makanya Bapak dan Ibu, Pak Menteri Pertanian, Pak Presiden mendeklar bahwa kita swasembada pangan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut. Nah, ini harus kita pertahankan, Bapak dan Ibu. Program-program apa yang harus kita dampingi dan kawal, tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Nanti tersusun di dalam program ini. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana dengan komoditas pangan lainnya, jagung? Ya, kita lihat jagung juga menjadi hal yang termasuk didorong oleh pemerintah, program prioritas pemerintah. Jadi tahun ini kita sudah tidak impor lagi gitu ya. Kita harapkan tahun depan kita bisa mengekspor gitu ya, karena ini lumayan ya. Kalau kita mengekspor itu devisa kita masuk ya, sehingga meng-create pertumbuhan ekonomi juga. Nah, ini juga bagaimana Pak Menteri Pertanian mendorong untuk peningkatan produksi dan produktivitas jagung nasional selain padi tadi ya, melalui berbagai cara, optimalisasi lahan rawa, kemudian cetak sawah, mengintensifkan lahan-lahan irigasi yang sudah ada. Nah, jagung ini juga kita bersama-sama dengan Polisi Republik Indonesia juga berkoordinasi di lapangan untuk menuju ke arah jangan sampai jagung ini menjadi masalah lah, kira-kira begitu ya. Karena kalau kita impor cukup besar juga ini ya, pengeluaran devisa. Nah, harapannya kita minimal tidak impor tahun ini, kemudian tahun depan kita bisa ekspor. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini keadaan masih dalam keadaan tahun 2025. Oke, bagaimana sektor yang lainnya? Nah, tentunya Bapak dan Ibu, program ini nanti tidak hanya berisi terkait dengan upaya kita mendorong program tanaman pangan saja, ya. Tanaman pangan itu selain padi, jagung juga aneka kacang dan umbi-umbian. Bahkan mungkin tahun 2026 ini nanti, ya Bapak dan Ibu, kedelai sudah mulai kita dorong ya, kedelai sudah mulai kita dorong karena sampai saat ini kita masih net impor kedelai loh, baby. Kalau tidak salah 2 juta ton ya, cukup besar devisa kita yang keluar. Kenapa tidak? Ya, karena kita punya reputasi, punya pengalaman ya menanam kedelai. Nenek moyang kita kalau dilihat dalam buku sejarah Jawa itu ya, bagaimana kedelai ini menjadi salah satu disebutkan menjadi pangan yang bergizi ya. Nah, makanya sekarang di mana-mana hidangan kita orang Indonesia, tahu tempe itu biasanya harus ada ya, kira-kira begitu ya. Nah, karena proteinnya sangat tinggi. Nah, ini harus kita amankan. Nah, selain pangan tadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita juga akan mengawal ya, mengawal peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura. Apa saja untuk hortikultura ini? Salah satunya adalah cabai. Nah, cabai ini sering menjadi inflasi ya, berkontribusi terhadap inflasi ya. Makanya kadang-kadang kita tidak heran Bank Indonesia kadang-kadang turun ya, karena Bank Indonesia pengawal untuk hal-hal yang berkaitan dengan makroekonomi kita ya. Jadi cabai, bawang ya, kita lihat Bapak dan Ibu. Jadi ini ada gap ya. Target tahun 2025 ini tidak tercapai ya. Jadi kalau pangan tadi kita harus berkelanjutan ya, membuat programnya supaya berkelanjutan dan kita dampingi dan kawal, nanti kita bungkus di dalam program kita ya. Nah, kemudian yang selain tanaman pangan seperti subsektor hortikultura juga menjadi prioritas, apalagi ada gapnya nih ya. Cabai tahun 2025 hanya tercapai targetnya sekitar 92% ya.
Kemudian bawang juga baru 89 ya. Demikian juga untuk kopi, hanya kopi ini yang lebih banyak. Mungkin karena banyak kebutuhan kopi ya, kopi kita juga lumayan banyak ya, macam ragamnya ya, ada kopi gayo ya, ini banyak sekali. Jadi mungkin ini semarak ini bisnisnya. Kemudian kelapa sawit juga belum mencapai target, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian daging juga demikian ya, sehingga di program 2026 ini ada yang namanya hilirisasi ya untuk perkebunan yang menyentuh komoditas kelapa dalam ya, kemudian ada kakao ya, kemudian ada kopi nanti ya. Kemudian di samping itu juga di subsektor peternakan ya. Nah, ini menjadi bagian yang nanti harus kita pahami karena ini menjadi ranah yang kita dampingi sehingga harus kita tulis ya untuk menjadi rancangan kegiatan atau program teman-teman penyuluh kita semua di tahun 2026. Lanjut. Bapak dan Ibu yang saya banggakan dan berbahagia. Nah, untuk kita juga ada tambahan dana sebenarnya tahun 2025 ya, ada beberapa yang mencapai target dalam hal khususnya untuk perkebunan yaitu penyediaan benih, karena agak rumit sedikit ya penyediaan benih untuk perkebunan ini dan harus diintervensi oleh pemerintah. Jadi harus ada bantuan oleh pemerintah supaya menjamin benihnya itu berkualitas dan bermutu. Bayangkan, PB, umpamanya kelapa sawit dia baru bisa berbuah, baru bisa ada TBS sekitar 4 tahun. Kalau benihnya kurang bagus selama 4 tahun itu investasi. Jadi kalau tidak memenuhi syarat kualitas, artinya produktivitasnya tidak bagus, kasihan ya petani pekebunnya ya. Nah, oleh sebab itu intervensi pemerintah terkait dengan penyediaan benih ya untuk tanaman perkebunan. Ini diantara menyasar kelapa, kemudian lada dan sebagainya. Nah, ini tentunya teman-teman tahun 2026 ini dilanjutkan dan kita sebagai penyuluh akan mendampingi bagaimana upaya untuk penerapan budidaya, umpamanya ya GAP-nya ya, GHP-nya ya, terkait dengan benih-benih yang sudah ditanam kita kawal, kemudian supaya produktivitas banyak maka budidayanya harus kita kawal supaya petani-petani mau merubah mindsetnya untuk mengadopsi teknologi-teknologi yang baru yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas. Lanjut, teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Jadi itu keadaan tahun 2025 ya. Kemudian apa sih yang kita ingin capai tahun 2026? Ya, baik, Bapak dan Ibu lanjut. Pada tahun 2026 ini tentunya Pak Presiden sudah menyatakan pada waktu pencanangan kemarin bahwa swasembada pangan berkelanjutan harus tercapai. Jadi sampai nanti ya, bahkan kita berharap ya, mungkin nanti pada waktu Indonesia Emas ini sering didengungkan, kita memberi makan dunia. Ya, artinya kita sudah bisa mengekspor ya Bapak dan Ibu. Nah, kenapa demikian? Logikanya Bapak dan Ibu, saat ini dampak perubahan iklim ini sangat nyata. Ya, dampak perubahan iklim ini sangat nyata dan sangat signifikan mengganggu produktivitas pangan internasional. Ya, belum lagi ada geopolitik ya, ada peperangan ya, akan mengganggu jalur distribusi pangan dan seterusnya. Sehingga sangat dibutuhkan. Siapa yang bisa menyediakan itu? Salah satunya adalah Indonesia yang mempunyai sumber daya yang cukup memadai untuk menanam pangan, ya, mataharinya berlimpah-limpah kira-kira begitu. Kalau airnya dikelola dengan bagus akan berlimpah juga, ya. Kemudian program dari Pak Menteri memperbaiki saluran irigasi, kemudian ada cetak sawah dan sebagainya, apa untuk mengantisipasi ya tujuan-tujuan berkelanjutan tersebut ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut. Maka pada tahun 2026 ini jadi sesuai dengan rencana kerja Kementerian Pertanian tahun 2026 yang merupakan cascading dari
RPJMN tahun 2025-2029, lanjut, maka ada beberapa tujuan atau program prioritas kita tahun 2026. Ya, setelah tadi kita menyaksikan hasil ya, kita tahun 2025. Lanjut, pada tahun 2026, jadi ini Bapak dan Ibu yang perlu kita perhatikan bersama terkait dengan tadi kalau nanti kita bandingkan antara program 2025 dan 2026 ada gap, maka itu harus kita genjot ya. Taruhlah umpamanya di kedelai tadi ya, pada tahun 2025 kemarin rendah sekali ya produksi kita secara nasional, padahal kebutuhannya itu banyak ya. Artinya pada tahun 2026 ini kalau tidak salah akan ada koordinasi yang intensif. Teman-teman penyuluh nanti akan dilibatkan juga kalau tidak salah TNI AL ya, TNI AL ya. Kalau TNI darat itu di pangan padi ya, jagung, Polri ya. Nah, enggak apa-apa Bapak dan Ibu semua. Tapi ilmu untuk membuat petani itu mau mengadopsi teknologi dan program-program ini ada di kita penyuluh ya. Jadi kita penyuluh sebagai ujung tombak. Baik, program prioritas mendukung swasembada pangan. Bapak dan Ibu, ini programnya. Jadi peningkatan mulai dari kiri, produksi padi, jagung dan komoditas lainnya ya. Nanti kegiatannya seperti apa nanti kita lihat. Kemudian ada cetak sawah ya, ini lanjutan tahun 2025 ya. Kemudian ada optimalisasi lahan yang dulu kita mengenalnya rawa saja ya rawa. Tapi sekarang sudah non rawa juga ya Bu Pepi ya. Kita harus mengikuti nih yang muda-muda juga. Nah ini Bu Pepi temannya banyak loh ini di seluruh Indonesia ya. Nah kemudian juga Bapak dan Ibu yang tidak kalah pentingnya adalah tata kelola air irigasi. Jadi pemerintah sudah dari tahun-tahun lalu ya menyiapkan untuk apa yang namanya pompanisasi ya, memberi bantuan kepada petani untuk pompa, kemudian ada irigasi perpompaan ya, itu lebih mahal lagi ya. Petani secara swakelola diberi uang oleh pemerintah untuk membangun jaringan irigasinya ya, artinya ada pompa, ada pipa, ada rumah pompa dan seterusnya ya. Ini sudah dimulai. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain SDM juga Saprodi ya, faktor pengungkit dari peningkatan produktivitas. Apa? Benih unggul ya. Benih unggul adalah benih yang bersertifikat, benih yang sudah teruji, diuji multi lokasi ya, dan mempunyai sifat-sifat keunggulan ya. Nah ini harus digunakan itu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana caranya pokoknya menggunakan benih unggul ya. Kita semua tahulah teman-teman penyuluh ya, untuk padi umpamanya ada benih unggul rawa, Impara 3, kemudian ada Inpago ya untuk lahan-lahan tada hujan ya, kemudian ada lahan irigasi Inpari, seri Inpari dan seterusnya. Nah, ini tentunya Bapak dan Ibu teman-teman penyuluh ini harus kita hela di lapangan agar menggunakan benih ini karena sudah teruji meningkatkan produksi dan produktivitas. Nah, kemudian kita di penyuluhan Bapak dan Ibu, pendampingan yang terkait dengan bagaimana supaya teman-teman anak muda generasi Z ini mau ya berusaha di sektor pertanian. Syaratnya mau harus menguntungkan, salah satunya ya tentunya ya. Salah satunya sudah di lapangan ya, kulit menjadi hitam gitu ya. Ya. Wah, tapi banyak pejuang-pejuang muda yang berhasil ya di bidang pertanian. Kita sudah menyediakan wadahnya yang namanya Brigade Pangan. Nah, Brigade Pangan sudah dimulai 2-3 tahun yang lalu Bapak dan Ibu dengan konsep modernisasi sebenarnya ya. Bagaimana meningkatkan produksi, melibatkan anak muda ya, kemudian konsolidasi lahan, kemudian modernisasi pertanian. Ada paket bantuan ya untuk mengungkit itu, yaitu traktor roda 224 ya, kemudian ada combine harvester ya gitu ya. Nah, ini upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dengan sentuhan generasi muda sehingga mereka dengan begitu penghasilannya kelihatan bagus ya. Nah, nanti akan banyak yang terlibat. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian Bapak dan Ibu selain itu adalah hilirisasi yang menyentuh subsektor perkebunan
Ya, ada kelapa tadi, kakao, kemudian juga peternakan. Ya, ini sudah mulai berjalan dan ini kita kawal, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ini rencana-rencana program tahun 2026. Lanjut. Nah, kemudian kegiatannya secara detail ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah bahan kita nanti di dalam pendampingan dan pengawalan program-program ini ya. Dari eselon 1 ini ya, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian ya. Tetap dengan program optimalisasi lahan cetak sawah ya. Teman-teman penyuluh saat ini sudah ada sebagian yang dari perencanaannya ya, yaitu menyiapkan SID ya, yaitu perencanaan awal terkait dengan pembuatan atau kegiatan-kegiatan cetak sawah, kegiatan-kegiatan optimalisasi lahan. Ini penting dilakukan pendampingan. Jangan sampai sudah dicetak tidak bermanfaat, kan gitu ya. Sudah dilakukan optimalisasi lahan, dibuatkan saluran air yang bagus, pintu air yang bagus, tapi tidak termanfaatkan. Nah, ini bahaya ya, maksudnya ini adalah hal yang tidak baik ya. Nah, mudah-mudahan ini Bapak dan Ibu, teman-teman penyuluh sudah melakukan ini juga kita kawal. Kemudian di sarana prasarana ya tentunya ini teman-teman penyuluh juga mengawal juga mulai dari CPCL-nya ya, kemudian bagaimana pemanfaatan dari alsintan tersebut, apakah di daerah itu bisa TR4 umpamanya atau cukup TR2 saja. Nah, ini kan pilihan-pilihan ini adalah teman-teman penyuluh yang mendampingi ya. Teman-teman penyuluh yang mendampingi. Contoh di suatu tempat mungkin tingkat kedalamannya cukup tinggi dan dalam gitu ya. Ya mungkin tidak perlu dengan menggunakan TR4 ya. Bahkan ada di beberapa tempat itu menggunakan crawl. Nah, ini hal-hal pilihan-pilihan yang tentunya menjadi bahan-bahan yang perlu kita tanamkan di dalam program ini. Nah, tanaman pangan demikian Bapak dan Ibu, ada penyediaan benih untuk lahan-lahan yang sudah dicetak, kemudian lahan-lahan yang diolah, lahan-lahan reguler ya, sekitar 7,4 juta hektar di seluruh Indonesia. Ini juga menjadi tugas-tugas kita untuk mengawalnya ya. Teman-teman di Indramayu, mungkin di daerah Kerawang sana, lahan-lahan irigasi, ini perlu ditingkatkan ya. Bukan stagnan begitu saja, karena ekosistem lahan sekarang ini menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas. Nah, ini bagaimana kita melakukan rekayasa-rekayasa terkait dengan ekosistem lahan, kesehatan tanah, ini menjadi hal yang penting ya untuk meningkatkan produktivitas. Bayangkan Mbak Febi, kalau 77,4 itu sekarang rata-rata produktivitasnya itu sekitar 5,2, 5,3 ya. Kita bisa angkat saja sedikit gitu ya. Kalikan 7,4. Wah, bukan main ya. Bukan main banyaknya ya, bahkan nanti hasil produktivitas kita menjadi meningkat. Nah, ini teman-teman yang di Jawa khususnya tentunya yang di lahan-lahan irigasi sempurna ini juga mendapatkan beban untuk melaksanakan pengawalan pendampingan di lahan tersebut. Baik, ini Bapak dan Ibu kegiatannya lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut. Oke. Nah, ini juga target 2026. Tadi kita lihat ada gap-nya ya, di 2025 ada yang tidak tercapai targetnya, hanya kopi saja yang tercapai ya. Nah, ini target-target kita tahun 2026. Ini Bapak dan Ibu yang menjadi dasar kita nanti dalam menulis apa rencana kita, bagaimana peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, cabai dan sebagainya. Nah, adakah teknologinya kan gitu kan? Terus kita penyuluh mendiseminasikan agar diadopsi oleh teman-teman petani, berubah mindset ya petani untuk mengadopsi teknologi atau program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas kita tahun 2026. Lanjut, nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut. Oke, nah Bapak dan Ibu yang saya banggakan, jadi sesuai dengan Permentan nomor 47 ya tahun 2016 tadi sebagai acuan sementara kita dalam penyusunan program penyuluhan.
maka kita harus mengidentifikasi ya faktor-faktor apa yang akan menjadi kendala atau masalah. Ini kelihatannya rutin ya, tetapi harus diucapkan lagi karena belum maksimal, belum optimal bahasa enaknya ya. Belum optimal ya. Seperti satu yang terkait dengan perilaku pelaku utama atau petani. Adopsi teknologi pertanian modern ya terkait dengan mekanisasi pertanian masih rendah ya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita jarang ya melihat ani-ani sekarang ya. Nah, ya. Tapi ada di beberapa tempat yang ke sawit ya. Ya, oke lah. Mungkin di situ belum dapat bantuan. Nah, atau memang lahannya terlalu dalam ya, terlalu dalam sehingga agak rawa dalam gitu, agak susah untuk memasukkan alat dan mesin. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu yang saya hormati. Tapi gunakan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan umpamanya olah lahan ya, kemudian juga di dalam hal terkaitan dengan panennya, pasca panennya ya. Ini masih rendah. Ini menjadi masalah yang tentunya teman-teman penyuluh, saya yakin ilmunya sangat banyak ya teman-teman penyuluh ya. Bagaimana mendorong ini, memprioritaskan ini ya di dalam nanti program kita ya. Adopsi teknologi pertanian, mencari teknologinya ya gitu, kemudian setelah itu merakitnya, kemudian mengimplementasikannya bersama teman-teman petani. Kemudian yang kedua adalah partisipasi petani dalam program strategis, masih sangat terbatas ya. Nah, jadi kita harapkan Bapak dan Ibu, program-program strategis Kementerian Pertanian ini dapat kita kawal ya, teman-teman penyuluh dapat mengawal kemudian memahamkannya kepada petani bahwa ini bagus ya untuk kesejahteraan. Terlihat tadi NTP pertanian itu menjadi 124 sekian. Dari yang dulu hanya berkutik di antara 105, paling tinggi 110, sekarang 124. Indikasi menunjukkan tingkat kesejahteraan petani meningkat ya. Bagaimana tidak Bapak dan Ibu, selain ada adopsi tapi mungkin perlu kita tingkatkan. Memang ada regulasi yang berkaitan dengan pupuk ya, penurunan biaya produksi, kemudian ada juga terkait dengan HET untuk gabah kering panen sekitar 6.500. Ini cukup mendongkrak Bapak dan Ibu. Nah, ini momentum ini teman-teman penyuluh kita manfaatkan untuk bisa menambahkan adopsi teknologi kepada petani ya. Kalau dulu kan kita Bapak dan Ibu ya, pada saat harga itu tidak bisa kita pegang gitu ya, kadang-kadang turun harganya sampai 4.500 gitu ya, kita kadang-kadang yang mendamping mereka malu ya ketemu ya. Ya, nah sekarang Bapak dan Ibu ini momennya untuk menderaskan ya apa-apa yang menjadi tugas kita, yaitu mendorong adopsi teknologi, kemudian partisipasi petani. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu ya ini budidaya, standar operasi prosedur budidaya GAP yang kita kenal Bapak dan Ibu. Jangan hanya pas program ini dilakukan ya, tetapi pada saat setelah tidak mendapatkan program kembali ke masa yang lalu. Nah, ini tidak boleh terjadi ya, teman-teman penyuluh yang mendampingi tentunya ini tetap yang umpamanya jarak tanam ya, jarwo legowo umpamanya seperti itu. Nah, ini harus tetap, karena pada saat kita FFD terkait dengan program itu pasti hasilnya meningkat. Nah, ini harus disampaikan kepada petani lainnya atau petani-petani itu menyampaikan ke teman-temannya, gitu ya. Ada kita demplot dan sebagainya. Kemudian ada kondisi di mana kemampuan manajerial kewirausahaan petani itu masih lemah, ya. Nah, tentunya sudah banyak program-program kita terutama di Badan SDM ya terkait dengan literasi keuangan dan sebagainya yang sudah di launching ya di Brigade Pangan. Ini kan sudah disampaikan termasuk dalam salah satu mata ajar mereka. Ini cukup masif. Nah, ini keberhasilan ini tentunya ditutur-tularkan gitu ya, baik itu oleh penyuluh maupun oleh petani yang sudah berhasil. Harapan kita begitu ya teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia. Nah, kemudian tentunya Bapak dan Ibu jangan sampai ini kelembagaan petani ini ada stereotip kelembagaan atau petani itu dibentuk hanya pada saat menerima bantuan. Enggak begitu ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan enggak semuanya begitu ya. Sedikit yang begitu, kira-kira begitu ya.
Jadi kelompok tani ini baik itu poktan, nggak poktan maupun korporasi ya, korporasi pertanian ini menjadi wadah ya dari teman-teman petani untuk mengumpulkan sinergi mereka secara bersama sehingga keuntungan mereka meningkat. Nah, ini sudah terbukti di beberapa tempat Bapak dan Ibu bahwa kelembagaan petani ini perlu didorong terus agar supaya menjadi lebih solid ya, lebih sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesadaran terhadap konversi lahan dan air masih rendah. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa Bapak dan Ibu, kita ingin swasembada ini berkelanjutan. Kalau saya ibaratkan tanah itu, Bu Pebi, itu sebagai apa namanya wadah kita untuk memasak gitu ya. Manakala lingkungannya itu tidak bagus, artinya umpamanya tahu kerak enggak? Ya, ini anak generasi Z nih harus tahu ya. Jadi kerak apa istilahnya itu? Kalau di Jawa itu kerak, iya kerak. Kerak di bawah apa? Wadah untuk menanak nasi. Kalau itu tidak bagus terlalu banyak kan kita tidak bisa masak dengan maksimal ya. Dan ini analoginya saya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, lingkungan atau ekosistem lahan itu saat ini kalau kita coba cek pH tanah untuk lahan-lahan yang intens sekali di Pantura umpamanya itu banyak yang rendah loh ya, di bawah 5 ya, di bawah 6. Berapa sih optimal dari pH tingkat kemasaman tanah untuk supaya akar tanaman khususnya padi ini bisa menyerap maksimal dari inputan yang diberikan, kalau tidak salah antara 6,5 sampai dengan 7. Nah, kalau ini kita terus menggunakan ya pupuk kimia yang tidak berimbang. Nah, ini kan ada perimbangan nih, ya, ada perimbangan. Jangan terlalu banyak, ya, jangan terlalu sedikit, kira-kira begitu. Dikombinasikan dengan pupuk organik. Nah, kalau itu tidak kita patuhi, maka kondisi kemasaman tanah ini akan semakin rendah. Artinya Bapak dan Ibu, di situ ada masalah-masalah lingkungan. Mikroba tanah menjadi hilang, ya. Padahal mikroba tanah ini fungsinya sebagai dekomposer, ya, penggunaan pupuk organik dan seterusnya. Jadi ini teman-teman penyuluh, mungkin hal-hal ini nanti kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman PUPT ya, ada yang ada di daerah. Kemudian resistensi terhadap inovasi, ya ini tugas kita Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bagaimana caranya, bagaimana triknya, bagaimana siasatnya teman-teman penyuluh pasti sudah punya, yaitu teman-teman petani harus mau menerapkan inovasi, walaupun kegiatan usahanya oleh mereka, tapi kita harapkan ini mereka mau mendukung swasembada pangan nasional. Regenerasi petani berjalan lambat. Ayo teman-teman muda, ini penyuluh-penyuluh muda ya, penyuluh-penyuluh media ya, gerakkan generasi muda, generasi milenial untuk ikut buktikan ya, berikan contoh ya Bapak dan Ibu, di mana kita melihat ada insentif dari pemerintah ya, modal dari pemerintah berupa traktor, kemudian combine harvester dan sebagainya yang dimanfaatkan oleh teman-teman milenial untuk budidaya dan sistem usaha taninya. Ternyata meningkat juga ya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Lanjut. Nah, kemudian lanjut. Oke, selain perilaku, nah kita mengidentifikasi ini ada permasalahan yang akan berpotensi ya menghambat tercapainya swasembada pangan. Seperti umpamanya sarana produksi, ya, sarana prasarana pertanian. Nah, tentunya pemerintah terus berupaya melalui program dan anggarannya, ya, bagaimana bisa menjangkau seluruh Indonesia. Memang saat ini belum bisa semuanya. Kalau kita berbicara benih, mungkin baru bisa dianggarkan oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah sekitar 25% sampai 30% ya. Dari 7,4 IP-nya 1, berapa tadi 1,5 juga, jadi sekitar 11 juta hektar itu enggak bisa ya, 11 juta itu enggak bisa ini kan semua bantuan pemerintah. Nah, tapi teman-teman penyuluh tentunya punya gaya dan cara ya Bapak dan Ibu yang saya hormati ya. Umpamanya Bapak dan Ibu, adakah kegiatan atau program yang terkait dengan penangkaran benih ya? Itu programnya ada di Dijen Tanaman Pangan, umpamanya menyediakan benih
benih induknya ya. Nanti ada penangkar di situ. Di kawasan-kawasan tertentu, umpamanya brigade pangan nih contohnya ya. Brigade pangan 200 hektar minimal ya. 200 hektar, antara 150 sampai 200 hektar. Nah, kenapa tidak? Di situ kebutuhan benihnya banyak. Kalau ada 3 atau 4 brigade pangan sudah ada 500 hektar. Ini bisnis yang menggiurkan ya. Manakala kita menemui cara teman-teman penyuluh untuk memilah-milih mana ini jadi penangkar. Karena ini kan inbrida ya, tidak hibrida, tidak susah ya menangkarkan untuk benih inbrida, pari 32, kemudian inpara dan sebagainya ini adalah inbrida ya. Jadi mudah untuk dilaksanakan. Ini cara-cara yang seperti ini mungkin yang perlu kita sama-sama kawal nantinya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Tentunya para penyuluh sangat senang manakala petaninya tingkat kesejahteraan meningkatkan gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga penyuluhnya juga meningkat ya. Harapan kita ya Bapak dan Ibu, ayo berdoa Bapak dan Ibu. Insya Allah mudah-mudahan karena kita mencapai capaian-capaian yang bagus ya. Bapak Presiden memperhatikan kita. Oke, terus lanjut. Nah, kira-kira ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian rencana kegiatannya seperti apa? Ya, tentunya ini yang paling hal yang perlu kita perhatikan. Satu, teman-teman penyuluh sesuai dengan Impres 3, kemudian nanti ada Perpres, tugas kita adalah pendampingan secara intensif terhadap petani ya. Macam-macam pendampingan program, kemudian pendampingan dalam langkah hal yang berkaitan dengan adopsi teknologi karena daya ungkitnya itu tinggi, meningkatkan kemampuan petani juga perlu ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti kita akan secara nasional akan menyusun bagaimana meningkatkan kompetensi dari petani. Nah, kadang-kadang kan petani itu, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya juga sering di lapangan merasa gimana gitu ya, merasa ada ya sebagian lebih pinter gitu. Nah, kalau kita ilmunya kurang ya tentunya kita akan juga ya enggak pede juga ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini pendampingan intensif, mari kita belajar bersama, kapasitas kita juga sebagai penyuluh terus kita tingkatkan. Jangan malu-malu karena petani kadang-kadang lebih ada ilmu pengalamannya, kita adopt aja, kita adopt, tidak apa-apa Bapak dan Ibu, kita rakit untuk menjadi bahan-bahan suluh kita. Oke, pendampingan, kemudian peningkatan kapasitas petani, oke, kemudian penguatan literasi usaha tani. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya pemerintah tidak berharap ya semua bantuan itu terus ada. Ini sebagai pengungkit aja ya. Jadi kalau sekali kelompok tani dapat bantuan, tentunya harapannya bisa di kelompok tani yang lain. Nah, kelompok tani yang sudah mendapatkan bantuan ini harus bisa menunjukkan performanya ya. Ya kan sudah dibantu ya. Harus ada bagus performanya kan. Ekonominya kelihatan, hitung-hitungan ekonominya ya. Nilai analisa budidayanya gitu ya. Untung ruginya, layak dan sebagainya gitu ya. RC rasionya kira-kira begitu ya kalau bahasa-bahasa ilmiahnya, bahasa Bu Febi yang Gen ini ya, generasi Gen. Nah, kalau itu Bapak dan Ibu, kita bisa yakinkan kepada pihak bank tidak akan susah ya untuk mengakomodir permintaan-permintaan kita. Ya memang dahulu kala banyak Bapak dan Ibu. Saya mengerti arahannya bank tidak mau ya. Bahkan ada ide untuk membuat bank yang khusus ngurusi pertanian. Seperti di China mungkin ya. Di mana lagi itu di Bangladesh ya mungkin ya. Khusus mengurusi pertanian. Bagus juga ya. Tetapi coba kalau itu belum terbentuk, ayo Pak, kita bisa memberikan literasi kepada petani, khususnya yang berkaitan dengan alis biaya, supaya dia bisa diterima dalam pengusahaan banyak. Ini hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan penyuluh untuk merubah, menyasar perilaku petani. Kemudian penguatan dan revitalisasi kelembagaan kelompok tani. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah teman-teman penyuluh sudah mendampingi pembentukan Poktan, kemudian ada Gapotan, kemudian ada kelembagaan ekonomi petani yang lainnya ya. Kemarin sempat dari Badan SDM itu salah di 11 provinsi ada namanya koperasi, membuat koperasi, kemudian ada brigade pangan dan seterusnya. Ini adalah upaya-upaya pemerintah agar supaya petani itu berkumpul dalam satu wadah organisasi. Apa maksudnya? Kalau begitu kan semua terkoordinasi dengan baik, kebutuhan saprodinya akan terjamin, tepat waktu, harganya juga bisa murah gitu kira-kira ya. Dan bargaining position-nya, jadi istilahnya posisi tawar.
dari petani ini akan semakin meningkat. Dia semakin bisa untuk mendistribusikan, menjual langsung ya, tidak melalui middleman yang panjang. Kadang-kadang middleman yang panjang ini artinya jalur distribusi yang panjang ini akan membuat pendapatan petani akan menurun. Nah, ini logika-logika ini Bapak Ibu perlu kita sampaikan kepada teman petani kita. Ayo berkumpul positif, dan ini sudah banyak ya koperasi-koperasi. Lanjut. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Oke, kemudian pendampingan partisipasi secara nasional, kemudian nah tentunya kita juga nanti insya Allah ya Bapak dan Ibu setelah kita menjadi satu nanti tentunya akan direncanakan ya bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita sendiri ya sebagai insan yang mendampingi petani kan harus ini juga ilmunya caranya gitu ya. Oke ya. Nah, insya Allah nanti Bapak dan Ibu mudah-mudahan ya Pak Presiden menaruh perhatian yang lebih kepada sektor pertanian, misalnya Kementerian Pertanian. Ini upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme dari penyuluh sebagai garda terdepan kita juga akan dilakukan. Selain tadi kita juga menyiapkan untuk meningkatkan kompetensi dari para petani kita ya supaya dia bisa cepat menyerap program dan adopsi teknologi. Regenerasi petani ini kita di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak henti-hentinya nih Bu, Kepala Badan mendorong ya Pak Kapus mendorong bagaimana teman-teman generasi milenial ini masuk di dalam kegiatan Brigade Pangan dan seterusnya ya. Ada juga program-program di petani milenial ya di apa namanya di pusat pendidikan ya di pelatihan. Nah ini akan nantinya di apa namanya dirancang untuk meningkatkan partisipasi generasi muda untuk tingkat pertanian ya untuk di pertanian. Lanjut. Nah tujuan kita adalah merubah mindset. Nah kemudian Bapak dan Ibu secara garis besar bahwa oke lanjut ini untuk SID tadi sudah saya jelaskan, kemudian pengelolaan pemanfaatan sarana ya pertanian, kemudian fasilitas akses terhadap sarana produksi ya bisa kita lanjutkan. Benih unggul tadi contohnya adalah membina penangkar gitu ya. Kalau tidak mendapatkan insentif dari pemerintah tadi bisa teman-teman penyuluh meng-create ya kelompok-kelompok tertentu yang menjadi penangkar ya. Saya punya pengalaman Bu Febi pada waktu saya di tempat lain di Direktorat Perbenihan yaitu program benih in situ. Jadi untuk lokasi-lokasi yang remote jauh ini sementara potensi pertanian atau pangannya itu bagus, kadang-kadang kesusahan kita mencarikan benih. Benih itu kebanyakan dari Jawa Timur ya. Mendatangkan ke sana melalui banyak verifikasi, ada karantina, ada BPSB, bukan main. Sementara benih ini kan makhluk hidup juga. Kalau dibawa agak panjang, mutunya tidak bagus. Nah, pada waktu itu kami apa namanya terilhami dengan Desa Mandiri Benih ya. Nah, kami di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan membuat yang namanya perbenihan in situ. Jadi ada penangkar di situ dan alhamdulillah selama beberapa kali saya ke lapangan itu ada yang mengenal saya ya. Oh, ini Bapak dulu yang dan seterusnya ya. Nah, jadi bermanfaat. Malah diantaranya ini contohnya mungkin Kalimantan Utara dengar nih. Di Kaltara pada waktu itu dia menyebut setelah dari mana namanya pengawalan dan pembenihan kemudian ada P4S ya di kita di Badan SDM mereka menjadi pengusaha benih yang masuk dalam e-katalog. Nah, bukan main Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bisa mensupport benih untuk Kalimantan katanya ya di luar Kalimantan Utara pada waktu itu. Nah, ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk yang lainnya. Nah, ini cara-cara kita Bapak dan Ibu ya untuk nanti bagaimana kita menyusun kegiatan-kegiatan kita. Lanjut. Bapak dan Ibu, teman-teman penyuluh yang saya hormati. Nah, ini kira-kira garis besarnya ya. Jadi arah umum pelaksanaan rencana kegiatan. Satu harus terintegrasi ya.
dari pusat, tadi perpresnya di daerah juga ada provinsi yang melakukan penyelenggaraan penyuluhan, ya di kabupaten juga, ya. Kemudian penyuluh diposisikan sebagai instrumen pengungkit. Jadi Bapak dan Ibu, berkali-kali Pak Menteri atau kami menyampaikan bahwa modal utama peningkatan produksi itu adalah sumber daya manusia, ya, baik pendampingnya maupun yang didampingi, kan gitu ya. Selain insentif terkait dengan benih dan sebagainya, tapi yang utama adalah sumber daya manusia. Ya. Bapak dan Ibu lah yang telah membuat Indonesia berhasil swasembada pangan, capai 34 dan seterusnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua pendekatannya adalah menggabungkan perubahan perilaku tadi dan penguatan sistem pendukung, ya, non perilaku. Ini bagaimana mengkombinasikan ini semua. Pamannya tadi, lemahnya adopsi petani, ini perilaku petani. Kita ubah Bapak dan Ibu, ya. Kemudian tidak hanya itu, apa sih teknologi yang mau diadopsi? Nah, umpamanya penggunaan benih unggul. Kita tunjukkan, kita punya demplot umpamanya. Atau kalau tidak Bapak dan Ibu, kadang-kadang Direktorat Jenderal Teknis Pertanian Pangan ada yang namanya Dempam. Ikut aja di situ, gabung ya Bapak dan Ibu ya. Tunjukkan bahwa di situ penggunaan benih Inpari 32 atau yang lainnya, atau dia sistem budidayanya, taruhlah yang berkaitan dengan pola tanam dan sebagainya. Mari kita arahkan ke sana, menggabungkan yang perilaku dan non perilaku tadi ya. Kemudian seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung, sekali lagi Bapak dan Ibu, kita garis bawahi swasembada pangan berkelanjutan, ya, kemudian hilirisasi pertanian. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak bingung ya, karena urutan-urutan ini harus saya sampaikan sesuai dengan Permentan nomor 47 tahun 2016. Nah, hal ini Bapak dan Ibu sedang kita susun sekarang konsep programnya ya dalam finishing ya, sudah dikoreksi oleh Ibu Kepala Badan. Terima kasih ya teman-teman di penyuluh pusat ya, dan beberapa penyuluh lainnya, teman-teman Kelsey sudah hampir finish ya program tahun 2026 yang nanti akan kita launching sebagai bahan acuan dari semua penyuluh di Indonesia dalam menyusun RKTP-nya. Oke. Rencana kegiatan tahunannya. Lanjut, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Oke, lanjut. Oke, terus saya rasa secara cepat saja ya Bapak dan Ibu terkait dengan pendampingan peran kita adalah pendampingan, tetap ya, pendampingan dan pengawalan. Tadi sudah saya sampaikan kalau yang irigasi dan pertanian ini sudah mulai dari perencanaan DPB ya, yaitu survei, investigasi dan desain. Ini sudah banyak yang dilibatkan di sini ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Untuk meyakinkan apa yang dibangun nanti tidak mangkrak gitu ya. Kan ini barang yang mahal ya, dan tujuannya agar supaya meningkatkan indeks pertanaman, meningkatkan produktivitas ya. Nah, tapi kalau salah di dalam desainnya tentunya ini akan berbahaya ya, uang sudah banyak keluar tapi tidak ada hasilnya ya. Nah, alhamdulillah teman-teman penyuluh sudah melakukan itu, terima kasih teman-teman penyuluh. Kemudian yang lainnya mungkin sama, lanjut. Nah, ini untuk sarana prasarana, oke ya Bapak dan Ibu, lanjut. Baik, ini tanaman pangan aja yang mudah kita ini ya Bapak dan Ibu ya. Ya, jadi pertama tentunya lakukan identifikasi ya. Terkait dengan kebutuhan saprodi, nanti ada bantuan benih, kemudian ada bantuan pupuk ya, kemudian mungkin juga ada bantuan pestisida dan sebagainya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman penyuluh bersama dengan petani-petaninya melakukan identifikasi. Oh, ini jenis lahannya seperti ini. Agroekosistem zone-nya rawa umpamanya. Beda dengan teman-teman yang di Kerawang yang irigasi sempurna ya. Identifikasi ya, di dalam Permentan ini juga kita harus mengalukan identifikasi wilayah ya Bapak dan Ibu. Kemudian peran kita juga yang utama adalah mendiseminasikan ya teknologi-teknologi dari manapun kita dapat dan dipercaya ya, bisa dirakit menjadi inovasi spesifik lokasi untuk diterapkan di lokasi-lokasi tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu juga kita harus menang ya
Petani belajar dari beberapa sumber ya. Penerapan dari cara-cara berproduksi yang bagus, ya, GAP, ya. Kemudian bagaimana pasca panen yang bagus. Ini tujuannya untuk membantu mereka meningkatkan produksi, kemudian GHP-nya agar kualitasnya bagus, ya, tidak susut hasilnya kecil gitu ya. Jadi dari kecil ya, penggunaan cara-cara yang lebih efisien. Nah, lanjut. Nah, saya rasa ini ya, Bapak dan Ibu, kita tetap identifikasi, kemudian diseminasi, pengawalan, dan penguatan kelembagaan. Ini hal-hal utama yang menjadi concern teman-teman penyuluh pertanian di dalam pendampingan program kegiatan 2026 nanti. Lanjut, ini sama juga, hortikultura, kemudian perkebunan juga sama, kurang lebih ya, disesuaikan dengan komoditasnya. Lanjut. Kemudian subsektor peternakan. Nah, tentunya di sini peternakan ini selain produksi juga pakan, ya, pakan ternak. Jadi teman-teman dari penyuluh, kalau penyuluh kita polivalen loh. Ya. Feby juga polivalen ya. Harusnya Harus bisa semuanya ya, walaupun dangkal-dangkal sedikit ya. Syukur-syukur kalau dalam semuanya ya. Jadi hortikulturanya bisa, tanaman pangannya bisa, dan semuanya. Ini adalah penyuluh impian. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita semua menjadi penyuluh impian yang disenangi oleh petani ya, dan tentunya kita berkontribusi beramal ibadah ya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Lanjut. jadi kamus, kalau bisa jadi Google ya Pak ya. Oh, dari kamus. Ya. Tahu semuanya. Oke, ini badan SDM harus kita sampaikan karena kita di badan SDM. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi pendampingan pertanian modern ini menjadi concern. Pengungkitnya kita menggunakan pertanian modern, harus menggunakan alsintan ya. Sudah kita harus kurangi ya penggunaan kegiatan berproduksi secara tradisional. Nah, kemudian brigade pangan yang mengakomodir itu semua. Konsep-konsepnya adalah pertanian modern, pelibatan milenial, kemudian konsolidasi lahan, ya, artinya di situ ada terbentuk kelembagaan. Ini sudah sempurna sebenarnya Bapak dan Ibu. Coba teman-teman diturunkan, sudah banyak berapa? 1.700 ya, atau 17.000 brigade pangan, sudah cukup banyak ya, Bapak dan Ibu yang semua yang saya hormati. Nah, dari itu juga kita melakukan, nah, banyak juga ya, dalam rangka upaya petani kita aman ya dari serangan-serangan dari oknum-oknum tertentu Bapak dan Ibu. Maka kita juga mengawal ya yang namanya serap gabah. Bagaimana memonitor apakah harga gabah petani ini sesuai dengan ketentuan pemerintah 6.500 untuk padi, kemudian jagung 5.500, tidak, kan gitu ya. Nah, harus ada feedbacknya, harus ada penyampaiannya. Jangan malu-malu, jangan takut Bapak dan Ibu. Nah, kalau itu terjadi supaya ada nanti kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang arahnya menguntungkan petani dan mempermudah kita juga bekerja. Ya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian juga teman-teman penyuluh juga melakukan pendampingan terkait dengan pupuk sesuai dengan HET. Setelah di perencanaannya bersama petani menyusun ERDKK, ya, rencana kebutuhan untuk pupuknya, juga ini pupuknya kan diadakan oleh pihak lain. Nah, ini ada regulasi ya terkait dengan ini, yaitu menurunkan harga pupuk. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan memotong rantai distribusi itu DPB ya. Langsung ke kelompok tani, langsung ke lokasi, kira-kira begitu. Nah, di situ ada hal-hal yang harus dimonitor. Jangan sampai petani yang sudah diturunkan harganya tapi menerima harga yang lebih gitu ya. Nah, ini kan akan mengakibatkan biaya produksinya akan semakin tinggi ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan beberapa lagi penugasan lainnya, apalagi DPB untuk dari dari pemerintah, dari Badan SDM. LCS, jangan lupa ya teman-teman. Ya, Bapak dan Ibu sudah bekerja keras mengawal petani, ya kan? Mengawal sudah capek nih, Menteri juga sudah capek, sehingga capaiannya seperti itu, sudah capek-capek. Tapi ada juga yang membuli ya namanya dunia, ya. Penuh sandiwara kata Ahmad Albar ya. Nah, Bapak dan Ibu tentunya sebagai satu rumah, kita satu keluarga. Kalau satu yang sakit itu tentunya kita harus membela, tapi dengan cara-cara positif ya, cara-cara positif. Tunjukkan
ya performa dari kegiatan pertanian. Tunjukkan performa petani Bapak dan pendampingan Bapak. Kira-kira begitu ya, Bu Febi. Lanjut. Baik, kami mencoba merangkumnya sedikit ya teman-teman yang saya hormati. Jadi tadi kita berbicara mengenai visi dari Bapak Presiden ya yang dituangkan dalam Asyatita, kemudian diterjemahkan di dalam program RPJM tahun 2025 sampai 2029 ya. Kemudian biasanya setelah itu Bapak dan Ibu Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi baik itu ke dewan ya, DPR atau juga ke kalangan di daerah gitu ya, yang dulu kita kenal sebagai musrenbang. Kemudian di breakdown menjadi program-program prioritas. Kementerian Pertanian tadi yang kita sebutkan tahun 2026 ya, contohnya tadi program-program prioritas dari Kementerian Pertanian. Nah, tentunya atas dasar itu kan kita menyusun programa nasional, ya rancangan programa nasional. Karena sesuai dengan amanah Impres 3, Perpresnya ini sepertinya top dulu ya, dari atas nanti diterjemahkan di bawah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Programa penyuluhan pertanian kita. Nah, sekarang ini draftnya sudah finishing akhir. Terima kasih ini teman-teman penyuluh pusat ya dan teman-teman penyuluh lainnya ya. Nanti tidak terlalu kemungkinan ada masukan dari pihak-pihak lainnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya pengawalan programan ini kan logikanya kita mengawal kegiatan yang menjadi kerja kita, ya kerja kita Bapak dan Ibu di dalam yang namanya RKTP. Apa sih rencana dari penyuluh ini di wilayah binaannya dan seterusnya untuk 1 tahun mendatang? Apakah pendampingan untuk padi komoditasnya ya atau jagung? Nah, ini juga nanti terkonek Bapak dan Ibu. Nah, semuanya kan harus kuantitatif ya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Pertanian yang membantu kita semua bersama-sama untuk menyelesaikan transformasi pemindahan penyuluh pusat daerah ke pusat, ini juga akan membuat yang namanya SKP. Apa itu SKP? Pokoknya yang saya tahu itu penilaian kinerja kita lah, kira-kira begitu ya Pak. Nah, saat ini mungkin teman-teman penyuluh bentuknya itu beragam di daerah itu dulu ya. Nah, nanti akan dimodelkan satu di dalam dashboard ya. Nanti tinggal klik aja di sawah lewat Android ya, kira-kira begitu. Apa yang sudah kita lakukan terkait dengan pendampingan dan pengawalan program tadi. Jadi jelas ya Bapak dan Ibu ya, secara sederhana halu pikirnya seperti itu. Program prioritas kita terjemahkan secara tertulis, kemudian nanti dielaborasi, disesuaikan dengan kondisi wilayah. Ya, kemudian nanti ini akan dimasukkan di dalam SKP kita. Ya, kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Biro SDM bahwa nanti SKP itu juga menyangkut programa yang kita lakukan. Ini saya contohkan Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dibuka file 2 file itu Pak. Ya, bisa dibuka 2 file yang terkait dengan SK Mentan nomor 02. Nomor 02, coba dilihat. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari program ini tentunya Bapak dan Ibu punya kespesifikan lahan ya. Ya tadi agro ecosystem zone. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ada terkait dengan kawasan pertanian nasional. Coba turun ke bawah, bisa turun ke bawah ya. Ini masih hangat ini 2025 ya. Turun terus di Sumatera Utara. Coba lihat Sumatera Utara, ini Pak Menteri juga yang tanda tangan. Terus Sumatera Utara coba. Nah, ya. Nah, ini kan ya. Bapak dan Ibu, umpamanya yang di Kabupaten Tapanuli Utara nih. Di situ ada kawasan padi. Jadi kalau sudah ditetapkan menjadi kawasan padi, berarti wajib hukumnya di situ nanam padi. Nah, ada Tapanuli Utara itu 18.000 hektar. Luas ya, Baby ya, kalau jalan itu bisa 2 jam ya.
Ya. Nah, kemudian kita lihat juga Kabupaten Mandailing Natal, umpamanya ya. Ya, atau Tapanuli Selatan. Nah, itu ada jagung 4.000 ya. Bapak dan Ibu, bagaimana kita penyuluh juga melakukan pendampingan dan pengawalan. Baik itu yang mendapatkan program pemerintah maupun yang tidak. Karena rata-rata produktivitas nasional ya tanggung jawab kita ya, teman-teman penyuluh ya. Nah, kemudian di situ juga ada kedelai sedikit. Coba lihat, naikkan ke atas deh. Dilangkat ya, nah, sorry. Ke bawah maksud saya. Nah, ke bawah terus dilangkat tadi. Nah, itu ada nyempil deh ya. Tanah, sorry. Ya sudah, enggak apa-apa ya. Artinya ini di Kabupaten Sumatera Barat ada juga ubi jalar. Tadi saya lihat ada kedelai ya. Ini sudah ditetapkan semua Bapak dan Ibu. Nah, jadi maksud saya ya Bapak dan Ibu teman-teman penyuluh, dari program-program nasional yang terangkum di dalam program kita nanti Bapak dan Ibu, tentunya harus disesuaikan ya dengan wilayah binaan Bapak dan Ibu, gitu ya. Umpamanya nanti ada teman-teman penyuluh mungkin, nah kan kita sudah ada Kelsi ya Bapak dan Ibu ya di tingkat provinsi ya. Kemudian ada Katimker di tingkat provinsi. Kemudian ada juga Katimker di tingkat kabupaten ya, yang dulunya kita di LO ya sama dengan Katimker ya. Nah, di sini akan coba nanti menjabarkan program yang tadi saya sebutkan atau program nasional itu ke dalam kondisi wilayah. Jadi Permantan ini juga kita harus mengidentifikasi kesesuaian lahan kan wilayah Bapak dan Ibu. Jadi harus disesuaikan. Umpamanya untuk cocok untuk jagung ya Bapak dan Ibu, nanti di dalam RKTP-nya itu selain mungkin bisa juga padi juga jagung gitu kira-kira begitu atau mungkin tanaman hortikultura ya. Nah, ini hal-hal seperti ini mohon menjadi perhatian kita bersama nanti Bapak dan Ibu di dalam penyusunan berikutnya. Secara makro nanti kita akan buatkan program nasionalnya. Oke. Kemudian coba tolong dibukakan deh yang file satunya lagi, TUSI. File satunya lagi, TUSI. Nah, ini Bapak dan Ibu, Kementerian Pertanian melalui Biro SDMA ini akan membuat satu penilaian ya, penilaian kinerja kita berdasarkan effort kita terhadap pendampingan dan pengawalan ini. Nah, ini rancangannya Bapak dan Ibu. Nanti ini masih konsep ya. Nanti di dalam dashboard Bapak dan Ibu, di dalam Android Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu akan terpaku pada apa yang dikerjakan ya. Oke. Nah, ini coba yang klik yang itu, yang SKP yang di depannya deh. Di apa deh? Ya, itu ya. Ya. Nah, bisa dibesarkan. Nah, ini tusi utama kita Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi indeks kinerja individu. Indeks kinerja individu ya. Nah, Bapak dan Ibu. Nanti kita mengenal ini. Bapak dan Ibu nanti akan disosialisasikan. Ya, jangan khawatir dulu ya. Di sini ada jenjang-jenjang kita Bapak dan Ibu. Apa sih? Yang paling utama adalah satu membuat perencanaan. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan penyusunan NSPK namanya. Norma standar ya, prosedur ya. Kemudian ada juga kegiatan diseminasi yang tadi menjadi ini kita ya. Adopsi teknologi petani oleh petani kita ini menjadi tanggung jawab utama kita. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu juga mempunyai tugas untuk mengembangkan kelembagaan ya petani kita ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Target-targetnya seperti itu setiap tahun. Jangan dianggap beban. Kalau Bapak dan Ibu di lapangan pasti gampang. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya, kalau Bapak dan Ibu turunkan pasti gampang. Demikian, coba turunkan ke bawah. Untuk ahli media ya, terus turun ke bawah, turunin. Turunin. Bawa ahli media ya. Di bawah, nah ini ada Mahir ya, penyelia. Bu, Mbak Pebi di mana? Penyelia? Saya masih di pertama. Oh, pertama ya, oke ya. Ini sudah komplit Bapak dan Ibu. Intinya nanti ada berperan umpamanya kalau yang media atau utama itu membuat strateginya. Nah, tentunya kita bagi nanti datanya dikolek oleh teman-teman yang masih baru ya, di Muda atau di Pratama tadi ya, dikolek kemudian
istilahnya diverifikasi, dianalisis, kira-kira begitu ya. Ada tahap-tahapannya Bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Yang ini, buka yang itunya, yang window keduanya. Sheet kedua ya. Sheet kedua. Oke, nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kemarin kita rapat dengan Biro OSDMA yang mencerminkan juga selain dengan IKU utama tadi, juga kita nanti yang berkaitan dengan pendampingan ya. Nah, terlihat Bapak dan Ibu. Jadi hasil rencana kerja umpamanya terkait dengan tanaman pangan tadi ya. Program yang berkaitan dengan peningkatan produksi produktivitas untuk tanaman pangan akan tertampak di pendampingan Bapak secara dalam hal yang berkaitan dengan LTT. Nah, ini paling populer dari dulu ya, LTT. Bagaimana effort Bapak? Ya nanti ada laporannya, setiap bulan Bapak laporkan gitu ya. Nanti akan dibuat dashboardnya oleh Biro OSDMA. Si SKP tadi. Ya, seperti SKP tadi. Kalau kita di pusat mungkin sudah familiar ya. Nah, kalau di daerah ini kayaknya ada banyak macam ya ragamnya ya. Nah, kemudian hilirisasi tadi, perkebunan ya, tebu. Bapak dan Ibu yang mengerjakan mendampingi ini tentunya akan membuat laporannya seperti ini. Nah, ini nanti akan terangkum di dalam SKP kita. Kira-kira gitu, Pak. Tadi alur pikirnya adalah dari programa, kemudian diterjemahkan dengan rencana kegiatan tahunan penyuluh, kemudian nanti di link dengan SKP kita. Jadi ini kan jelas ya, dan fair play ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, lebih kuantitatif ya Bapak dan Ibu ya, lebih kuantitatif, unsur subjektivitasnya kurang. Kan kita inginkan begitu ya, generasi Z ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin demikian, cukup banyak ini. Memang harus disampaikan lebih panjang ya. Bahkan nanti mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu Pusat Pelatihan Pertanian, kalau semuanya ini sudah jadi, kita akan langsung sosialisasikan ya. Banyak hal yang kita sosialisasikan terkait dengan tidak hanya terkait dengan programa, kemudian SKP, kemudian aturan-aturan lainnya yang mungkin nanti sangat berguna bagi teman-teman Kelsi maupun Kartinker yang ada di daerah di dalam mengelola, membantu mengkoordinasikan kebutuhan terkait dengan kebutuhan para penyuluh dan karirnya, kira-kira begitu. Tentunya ini menjadi concern kita ya Mbak Febi di dalam hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mendukung ini, tapi karir dari teman-teman penyuluh juga terus dikembangkan. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf ya bila mungkin ada kekurangan ya, karena ini baru kita mulai ya Bapak dan Ibu, kita baru menyatu gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan Bapak dan Ibu diberikan masukan-masukan, tetapi mungkin selaras dengan ini ya, dengan program-program yang akan kita dampingi. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sementara saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kandir yang sudah memaparkan secara detail, dan di sini juga